Bersama Insan Pers, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Magetan menggelar media gathering bertempat di Bahcu Resort Plausan pada Rabu 31 Juli 2024. Kegiatan yang mengambil tema Peran Pers Kawal Pilkada Edukatif Menjernihkan Informasi menghadirkan narasumber dari anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur. Media gathering kali ini bertujuan untuk mensosialisasikan tentang peraturan seputar Pilkada 2024. Kegiatan media gathering kali ini juga dikemas penyampaian beberapa materi penting seputar peraturan pemberitaan yang disampaikan oleh beberapa narasumber dari KPID Jawa Timur dan juga KPU Kabupaten Magetan. Anggota KPID Jawa Timur Sundari dalam sambutannya menyampaikan bahwa tantangan media saat ini adalah berita hoax yang gencar di media sosial. Apalagi sebagian besar masyarakat lebih memilih media sosial daripada media massa dalam mencari informasi. Sundari juga menyampaikan bahwa berita hoax di media sosial saat ini sudah dibendung sebab pengguna media sosial lebih tinggi daripada media massa. Sementara narasumber lainnya Istikah yang juga merupakan Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Magetan menyampaikan media diharapkan dapat memberitakan tahapan pemilu dari awal hingga akhir agar informasi seputar pemilu dapat menjangkau ke masyarakat luas. Selain itu, mengingat peran pers sebagai edukasi dan kontrol sosial sangat dibutuhkan, maka media sebisa mungkin harus mampu menangkal informasi hoax yang beredar luas melalui media sosial yang beredar luas di masyarakat. Berkaca pada pemilu Pilpres dan Pileg yang lalu, ia mengakui semuanya berjalan sukses dan lancar berkat peran media massa. Sementara itu, anggota KPU Kabupaten Magetan, Divisi Sosdiklik, Parmas, dan SDM, Rici Kurnia berharap insan pers yang bertugas di Magetan khususnya bisa tetap kompak, bersatu, dan sinergi untuk selalu memberitakan berita yang positif dan sekaligus menangkal berita hoax seputar pemilu kala mendatang. Seperti tadi yang disampaikan melalui presentasi, selama pilkada, untuk mengawal pilkada media itu punya 4 peran ya. Pertama tadi mengedukasi masyarakat atau pemilih, terus kemudian juga menjadi penjernih informasi dari informasi hoax dan informasi kampanye hitam misalnya seperti itu. Terus kemudian juga yang ketiga adalah menarik partisipasi pemilih agar yang golput berkurang atau setidaknya tingkat partisipasi itu meningkat di pilkada kali ini. Terus yang terakhir adalah menjadi pemandu masyarakat untuk memilih informasi yang substantif yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat atau pemilih, bukan yang hanya sekadar viral. Ya viral kan kadang soal fashionnya apa, lagi pakai baju apa, ya itu menarik buat media. Tapi kan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah isu-isu yang substantif, misalnya janji politiknya terkait perempuan gimana, lingkungan, kalau Magetan kan berkaitan dengan lingkungannya kuat. Nah ini seperti apa? Nah itu yang perlu diangkat, bukan yang hanya sekadar viral. Tantangan otomatis hoax itu beredar di media sosial itu kan banyak banget. Padahal sekarang yang tertinggi pemilih adalah Gen Z. Gen Z ini lebih kebanyakan lihat di medsos daripada yang di media massa mainstream. Nah ini gimana caranya? Tantangannya adalah yang Gen Z atau yang semua pemilih ini lebih fokus pada media massa mainstream karena kan sudah pasti diawasi oleh Dewan Pers, kalau penyiaran diawasi oleh KPID sehingga informasinya lebih tertata, punya code of conduct-nya, punya aturan etikanya. Nah ini yang lebih punya etika kan di media massa mainstream ini. Pertama itu hoax, yang kedua adalah polarisasi dari masyarakat ini juga berbahaya buat demokrasi. Tantangannya kadang kalau kita ngomongnya nggak benar, media ngomongnya sudah benar, tapi karena itu tidak membaik-baikkan calon yang mereka pilih, mereka tidak percaya. Nah ini kan berbahaya. Terus yang ketiga biasanya adalah iming-iming iklan dari calon. Nah ini ditakutkan menjadi tidak cover both side dan berpihak pada calon tertentu yang memberikan banyak iklan. Ciri-ciri informasi hoax itu biasanya yang provokasi dibuat dengan nada tone yang negatif, mengajak provokasi benar. Terus kedua adalah informasinya itu tentu tidak benar. Terus kemudian yang ketiga itu pastinya media itu gak jelas sumbernya dari media mana gitu kan, biasanya banyak beredarnya kan di WhatsApp. Terus kemudian yang perlu dihati-hati itu ya teknologi AI ini yang bisa mengubah suara gambar sesuai seperti semiripnya padahal itu sebenarnya palsu. Nah makanya dari itu
biasanya media itu sudah pinter lah lihat, oh ini kelihatannya palsu kok gitu kan. Nah, ini saya harap media massa termasuk yang ada di Magetan ini membantu masyarakat kalau ada informasi hoax yang beredar di masyarakat. Sebenarnya KPU bersama media-media yang ada di Magetan khususnya saling sinergi tentang pemberitaan positif terkait agenda tahapan KPU seperti itu. Menurut KPU media harusnya bersinergi untuk memberitakan berita baik yang positif seperti itu. Kita bersama-sama harus mencegah berita hoax seperti itu, Mas. Harapannya kita bersinergi bersama-sama untuk suksesi pilkada ini, kita saling koordinasi terkait berita-berita baik dan menangkal berita hoax. Dari Magetan, Anang Sastro, CKTV melaporkan.